Yue, 7 hari lagi. Itu acara pemilihan suamimu. Ayah mau tahu dulu. 3 calon suami pilihan ayah. Siapa yang kamu pilih? Ayah, aku tak pilih mereka. Aku mau pilih Luyan. Luyan. Kamu mau nikah sama Luyan? Dia itu pewaris mafia Hong Kong kejam. Kamu tahu nggak? Wanita yang pernah nikah dengannya, baru menikah langsung mati semua. Aku yakin, Ayah. Nama Luyan buruk banget. Gimana aku bisa tenang? 3 calon suami pilihan ayah. Kamu nggak suka satupun. Mereka yatim piatu. Kalian tumbuh bareng. Saling kenal baik. Pilih saja satu. Buat jadi asistenmu. Keluarga Chin tetap milikmu. Nggak bagus? Aku lebih pilih kawin bisnis daripada nikah sama salah satu dari mereka. Satupun aku nggak mau. Putri baik. Apa yang terjadi? Bukankah kamu suka Shen Yizhou? Dulu kamu selalu bilang ingin nikah sama Shen Yizhou. Dari 3 calon suami, aku rasa Shen Yizhou paling unik. Aku suka dia. Aku kejar dia 3 tahun. Shen Yizhou, aku takut jatuh lagi. Jalan bareng aku ya. Kamu. Shen Yizhou, kakiku kram. Tolong aku cepat. Aku nggak enak badan. Kalau Nona benar sakit, panggil dokter saja. Hei Shen Yizhou, jangan pergi. Aku kira Shen Yizhou dingin dan jaga jarak. Nggak suka cewek. Sampai hari itu, aku tahu Shen Yizhou ternyata nonton video Meng Wan. Ayah, jangan bahas Shen Yizhou lagi. Aku sudah nggak suka dia lagi. Baik. Kalau putriku tak suka, mereka tak ada gunanya. Di acara pemilihan suami 7 hari lagi, yang gagal akan kehilangan segalanya. Langsung diusir dari keluarga Qin. Ayah, aku pergi lestari dulu. Ya, Nona besar, bisa ajak aku ke studio tari. Kakak Yizhou, aku mau keluar dari keluarga Qin. Kenapa? Kamu akan menikah dengan Nona besar. Aku tak sanggup lihat kamu dengan wanita lain. Aku tahu aku kalah dari Nona besar, tapi aku tak bisa menahan perasaan. Wan, tak peduli statusmu. Aku cuma cinta kamu. Menikahi Qin Shuiwei hanya balas budi. Setelah kuasai keluarga Qin, aku akan usir dia. Beri dia uang tanpa batas. Istri Shen hanya kamu. Ayo ajak aku, Nona besar. Boleh ya? Pergi sana. Wan, Qin Shuiwei, kamu ngapain? Wan, kamu oke? Aku cuma kurang hati-hati. Bukan Nona besar yang dorong aku. Wan, kamu bela dia. Cuma kalian berdua di sini. Bukan dia yang dorong kamu, atau kamu jatuh sendiri. Mereka dibantu ayahku. Harusnya lindungi aku. Tapi malah bela Meng Wan. Dulu aku bodoh. Tak sadar sama sekali. Zhouzian, kamu benar. Dia jatuh sendiri. Aku nggak ngapa-ngapain. Kamu bohong. Kamu pikir Wan gampang dibully, karena dia baik. Wan, jujur aja. Yizhou juga di sini. Dia nggak berani apa-apa ke kamu. Jangan takut. Aku di sini. Itu Nona muda. Dia suruh aku mundur dari lomba tari. Aku nggak mau. Dia marah lalu dorong aku.
Aku sendiri nggak seimbang, makanya jatuh. Nona muda, kamu keterlaluan. Wan paling suka menari. Kamu iri kan? Wan akan tampil di lomba tari. Dia sayangi kamu. Makanya kamu dorong dia. Nona muda, minta maaf ke Wan. Kalau enggak, aku nggak ikut lomba pilih suami. Minta maaf. Jangan paksa aku ngomong 3 kali. Kenapa kamu suruh aku minta maaf? Aku harus minta maaf. Bukan aku Qin Suyue yang lakukan. Aku nggak ngaku. Shin Suyue selalu bantu Yizou. Selalu nurutin dia. Kenapa sekarang jadi tegas banget? Dia takkan berubah pikiran. Pilih aku. Aku harus lakukan sesuatu. Biar dia benci aku. Jangan narsis. Salahku. Bikin Nona marah, jadi kalian kena imbas. Tak apa Wan. Nona paling suka Yizou. Dia pasti akan minta Yizou ikut seleksi suami. Tapi sebentar lagi ada lomba tari. Impian terbesarku juara lomba tari. Tapi sekarang aku tak bisa ke studio tari. Gimana dong? Santai, kalau dia tak antar kamu, kami yang antar. Shen Yizhou, kamu nggak lihat tangan Yue susah gerak? Paman Qin, aku... Yizhou, kamu bantu pakai sepatu untuk Yue. Baik. Ayah, aku bisa sendiri. Yue, mulai sekarang, kamu dunia mereka. Mereka harus jaga kamu, memuliakanmu, bukan bikin kamu tersakiti. Kupikir dia sombong. Tak suka lakukan hal rendah. Tak sangka. Dia cuma tak suka aku. Yuk kita pergi. Kenapa kalian datang? Aku mulai menari. Wan menari sangat bagus. Pasti juara lomba tari. Lihat dia menari indah sekali. Lihat, gadis ini menari cantik banget. Impian ibu cuma ingin lihat aku juara lomba tari. Hari peringatan ibu sebentar lagi. Kali ini aku harus bawa piala juara nasional untuk mengunjungi ibu. Kenapa dia jatuh? Dia jatuh. Kenapa? Kakinya terkilir? Darah. Ada apa? Darahnya banyak. Berdarah. Wan. Kenapa kamu baik-baik saja? Aku tadi terlalu khawatir sama Nona. Mungkin aku terlalu buru-buru mau lihat Nona. Jadi kakiku terkilir. Shen Yizhou, apa kalian benar-benar tak sadar dia cuma pura-pura? Atau meski dia ngambek, itu lebih penting dari lukaku? Dok, gimana lukaku? Kamu harus istirahat. 2 minggu ini jangan jalan sama sekali. Apalagi menari. Tapi besok lomba tari. Aku, Nona, kakimu lebih penting. Sembuhkan dulu baru ikut lagi. ada apa? Shen Yizhou peduli padaku? Kak Yizhou, aku tahu Nona terluka. Wajar kalian peduli padanya. Tapi aku... Gadis bodoh.
Kenapa aku khawatir soal Qin Shuyue? Paku di sepatunya. Aku yang suruh orang taruh. Lomba tari besok, aku tak mau dia menang. Tapi ini, mana bisa begini? Kurasa ini kurang baik. Apa yang salah? Juara memang milikmu. Sudah kuduga. Mana mungkin Yizou tiba-tiba peduli sama Qin Shuyue. Benar. Yizou selalu bersikap dingin ke Qin Shuyue, tapi sekarang pas banget. Wan, asal Qin Shuyue nggak ikut, kamu pasti juara. Iya. Qin Shuyue sudah punya segalanya. Masih mau rebut juara Wan kita. Keterlaluan. Yizou memang hebat, kerja bagus. Qin Shuyue nggak layak rebut juara Wan. Shen Yuzhou, kamu tahu nggak betapa pentingnya juara ini buatku? Ini wasiat dari ibuku. Nona besar kamu datang. Mau duduk bareng kami? Biar ada teman? Tidak perlu. Mau beli apa di lelang? Beli sendiri saja. Tak perlu teman. Maaf, aku tak tahu. Qin Shuyue. Lelang resmi dimulai. Selamat datang semuanya. Hari ini ada satu barang. Barang langka. Foto wanita. Apa? Bukankah itu fotoku? Foto-foto ini selalu kusimpan di kamar. Kenapa dijual di lelang? Tak tahu foto wanita siapa. Jahat banget. Tak tahu wanita ini, siapa dia? Foto dia dilelang. Pemenang dapat foto asli. Bisa lihat wajah aslinya. Mulai dari 1 juta, tambah 100.000 tiap kali. Mulai 1,1 juta. 1,2 juta. Tidak bisa. Jangan biarkan foto jatuh ke orang lain. Aku tawar 2 juta. 2 juta untuk beberapa foto. Gila. nomor 3, Nona Chin, tawar 2 juta. 2 juta sekali. 2 juta 2 kali. 3 juta. Shen Yizhou juga mau foto-foto itu. Yizou kenapa rebut foto itu? Nanti kalian tahu. Nomor scam Tuan Sen tawar 3 juta. Ada yang mau naik harga? Bagaimanapun juga, jangan biarkan Shen Yizhou menang. 5 juta. Nomor 3, Nona Chin tawar 5 juta. Ada yang mau tambah? Nomor 6, Tuan Sen nyalakan lampion. Lelang baru mulai. Tuan Shen rela demi foto ini langsung nyalakan lampion. Benar-benar royal. Iya. Yizou, kamu habiskan 5 juta demi foto. Kamu gila, dari mana uangnya? Lin Yan, jangan bicara begitu ke kakak Yizhou. Foto itu diincar nona besar. Mungkin Yizhou mau menangkan lalu berikan ke nona besar. Wan. Sebentar lagi kalian tahu. Shen Yizhou menang tapi percuma. Ayahku cuma kasih dia 10.000 per bulan. Meski dia irit banget, tetap nggak cukup 5 juta. Dia nggak bisa bayar. Jadi foto tetap milikku. Ada yang mau tawar lagi? Selamat peserta 6 Pak Shen. Anda menang lelang ini. Pak Shen, silakan gesek kartu. Kenapa Shen Yizhou santai banget? Dia nggak punya 5 juta di kartu. Masa dia nggak tahu? Pak Shen, pembayaran sukses. Ini barang lelang Anda. Kok Shen Yizhou kaya banget? Dulu dia hacker. Dia transfer semua uangku. Demi Meng Wan, dia nekat begini. Jangan lihat. Cuma beberapa foto saja. Kenapa nggak boleh lihat? Iya, Nona muda. Ini foto seharga 5 juta.
Kami juga mau lihat foto wanita siapa itu. Kok mahal banget? Iya kan? Betul, Nona muda. Kamu nggak mau lihat? Kami masih mau lihat. Jangan ngambek. Shinizo, kamu beli ini pakai uangku. Aku nggak mau uangnya. Aku cuma mau fotonya. Bisa kasih fotonya ke aku? Cuma beberapa foto saja. Shuyue, jangan pelit gitu. Mending lihat bareng-bareng. Tolong buka kainnya. Aku undang semua nikmati kecantikannya. Pak Shen memang dermawan. Dari tadi penasaran itu foto siapa. Berkat Pak Shen. Akhirnya bisa lihat juga. Nggak bisa. Nggak, Shinizo nggak boleh lihat. Aku nggak izinkan. Wajah ini kok familiar banget. Bukankah ini foto Nona muda? Aduh, kalau kamu nggak mau kakak Izo buka, harusnya kamu bisikin aku. Aku pasti kasih tahu dia. Ini putri kecil keluarga Qin kan? Nggak nyangka diam-diam bisa nakal gini. Sudah lama dengar Tuan Chin sampai cariin 3 suami kecil buat dia. Tapi ternyata diam-diam. Nggak apa-apa, cuma beberapa foto Nona muda. Aku bakal jelasin ke mereka. Nggak nyangka Nona muda Qin bisa nakal banget. Malu banget. Pakaiannya terbuka banget. Pakai begini masih foto-foto segala. Nggak tahu malu. Chin Shuyue mau ngapain? Chin Shuyue, kamu gila. Ini bukan rumah Chin. Chin Shuyue, cukup ributnya. Shinizo, foto-foto ini aku tak pernah tunjukkan ke siapapun. Kamu yang kirimkan. Hanya kamu bisa keluar masuk kamarku sesuka hati. Kenapa kamu lakukan ini? Karena kamu terus-menerus menyiksa Wan-Wan. Ini pelajaran buatmu. Wan-Wan memang bukan dari keluarga kaya, tapi dia polos dan baik. Nona besar. Jangan selalu hina dia. Chin Shuyue, kamu gila. Chin Shuyue, kamu gila. Kamu lelang foto pribadiku. Aku Putri Qin dipermalukan. Foto pribadiku ditonton orang. Harga diriku hancur. Siapa sebenarnya yang gila? Aku lakukan ini demi kebaikanmu. Chin Shuyue, kenapa tak berpikir? Lihat dirimu sekarang. Jadi sangat jahat. Shinizo, aku tahu kau benci aku. Apapun yang kulakukan salah. Kau cuma percaya menguan. Tapi tenang saja. Aku takkan ganggu kau lagi. Semua ini akan kuingat. Kita akan hitung pelan-pelan. Nona besar, bukankah kau paling suka kakak Izo? Kenapa bicara begitu? Aku yang suruh kakak Izo lakukan. Kalau mau marah, marahlah padaku. Kalau mau, pukul aku saja. Pergi sana. Chin Shuyue, cukup sudah. Baik, kamu mau dengar. Aku suka kamu, kan? Oke. Aku suka kamu. Aku setuju. Nanti aku nikah sama kamu. Kamu suka aku. Nikah sama aku. Shinizo, aku nggak mau nikah sama kamu lagi. Apalagi sekarang. Kenapa tiba-tiba marah? Salahku ke ruang dansa. Jadi nggak bakal ribut begini. Kalau dia benar-benar nggak nikah sama kamu gimana? Nggak mungkin, Wan-Wan. Itu cuma karena dia posesif. Nggak suka aku baik ke kamu. Ini bukan pertama kali. Nggak percaya. Tunggu aja 5 hari lagi di acara pilih suami. Pasti dia pilih aku lagi. Mungkin nggak sampai 5 hari. Besok dia pasti ngalah ke Yizo. Kalau Izo tunang sama dia gimana? Aku tak bisa repotkan kamu lagi, kakak Izo. Wan-Wan, kenapa bicara begitu? Meski aku menikah dengannya, hatiku tetap cuma untukmu. Chin Shuyue. Meski kamu bisa nikah sama Izo. Lalu kenapa? Izo tetap cuma suka aku kan?
Yizhou Xiaoyan Zian. Kalian maju ke depan. Yue. Ini sudah lama disiapkan ayah. Calon suami yang baik. Sekarang waktunya. Umumkan tunanganmu. Siapa yang akan kamu pilih jadi tunanganmu? Benar, Chin Suyue memang selalu lengket padaku sejak kecil. Dia selalu ribut ingin menikah denganku. Meski dulu suka ngambek saat seperti ini, dia pasti tetap pilih aku. Bagus banget. Chin Suyue memang pilih Shen Yizhou. Kita bisa bebas sekarang. Asal nikah sama putri kesayanganku. Bisa nikmati hartaku triliunan. Jadi orang terkaya di Haicheng. Tapi, kalau tak dipilih putriku, mulai hari ini akan kublokir kartu banknya. Suruh dia keluar dari keluarga Qin. Tak ada hubungan lagi dengan keluarga Qin. Habis kita. Tuan tua tak pernah bilang, yang kalah bakal diusir. Terus gimana? Mana aku tahu. Nanti keluarga Qin jadi milikku. Tak usah takut. Keren banget. Ikut Shen aja. Ayo putriku, cepat pilih. Aku mau pilih. Chin Suyue, kamu mau pakai uang buat Shen Yizhou nikah sama kamu. Sayang sekali. Dia cuma cintaku. Tak lama lagi. Segalanya milikku. Aku pilih dia. Luyan. Kata orang pangeran tak mau rugi. Menikah dengan keluarga Qin itu kolaborasi kuat. Dia benar-benar datang. Tuan Lu, aku dengar. Nona Qin paling tergila-gila sama tunangannya. Begitu dengar soal pernikahan, Anda langsung datang. Kalau cuma main-main, malu dong kita nanti. Nona, kamu bercanda? Kamu tak pilih kami, kamu pilih Luyan. 7 hari lagi, keluarga Qin akan adakan pesta tunangan. Semua tamu di sini diundang. Datanglah ke acara tunangan saya dan Tuan Lu. Upacara pertunangan. Nona, dia itu bahkan keluarganya sendiri, dia tega bertindak kejam. Kenapa kamu pilih orang seperti dia? Apalagi alasannya, cuma mau Yizhou jauh dari Wan. Ini bukan pertama kalinya dia lakukan hal seperti ini. Berani manfaatkan anak konglomerat Hong Kong. Nona, kamu gila. Nona, jangan marah. Dengan status kalian, tak layak mengkritik dia. Kamu, Tuan Lu, silakan duduk. Kenapa aku merasa Qin Suyue melihat Luyan dan rasanya sakit? Nona, Kakak Yizhou. Dulu Nona sangat suka kamu. Kenapa dia nggak pilih kamu? Apa gara-gara aku di sini? Dia jadi marah. Makanya dia nggak pilih kamu. Kalau aku pergi, Nona nggak akan marah lagi. nggak mungkin. Barusan Nona masih bela aku. Tunangan beda sama pilih suami. Kalau sudah pasti nggak bisa batal. Di pesta tunangan dia pasti pilih aku. Selama aku ada, nggak ada yang bisa usir kamu. Aku tanya, apa lagu yang dinyanyikan hari ini? Nona besar, kenapa kamu selalu menyusahkan Wan? Pakai kekuasaan rebut orang, masih mau hatinya juga. Mimpi aja. Nona besar, kamu terlalu licik. 10 kamu tak sebanding 1 jari Wan. Tapi karena aku sudah janji padamu, aku akan tepati. Jangan marah sekarang, lalu menyesal nanti. Aku licik, Shen Yizhou. Ternyata selama ini begitu cara kamu menilainya. Aku licik, Shen Yizhou. Kamu yang buta tak lihat siapa yang benar-benar licik. Itu Wan yang kamu puja. Kalian berani hina putri kesayanganku di depanku. Kalian tak tahu terima kasih. Karena putriku tak pilih kalian pengawal. Usir mereka dari keluarga Qin sekarang. Pak Chin, kita ada kontrak.
Selama kontrak Anda tak bisa begini. Kapan keluarga Qin jadi tak masuk akal begini? Atau kalian salah? Tak boleh dikritik. Paman Qin, jangan marah. Memanjakan anak itu merusak. Kami lakukan ini demi keluarga Qin, demi kebaikan Nona besar. Kenapa diam saja? Tak paham kata kepala keluarga? Tunggu sebentar. Paman Qin, Anda adopsi mereka dulu demi berbuat baik, kan? Sekarang mau usir mereka? Jangan-jangan adopsi mereka hanya teman tumbuh Nona besar? Benar juga. Pak Qin bilang adopsi mereka buat keberuntungan putrinya. Tapi lihat sikap hari ini. Ini sama sekali nggak seperti itu. Iya, mereka memang bicara belak-belakan. Tapi mereka nggak salah. Miskin, dia cuma marah aja. Kita udah lama hidup bareng. Kalau nggak berguna, langsung dibuang gitu aja. Kejam banget. Aku salah pilih orang. Ayah jadi sakit gara-gara aku. Aku harus beresin sendiri. Cukup. Semua bubar. Kamu nggak apa-apa. Ayah jangan marah. Keluarga Qin nggak kekurangan makanan. Terima kasih, Nona besar. Untung Nona besar udah tenang. Yue. Ayah, biar mereka tetap di sini dulu. Nanti pas acara tunangannya, aku bakal buktiin ke mereka. Keluar dari keluarga Qin. Xiaolu, ikut aku. Katanya tak pilih kami. Kenapa tak usir kami? Benar-benar cuma ngambek. Malah ajak Luyan pura-pura. Semakin keterlaluan. Cuma iri sama kami. Semua bela Wan. Dia mau kita nurut padanya. Semua ikut maunya. Kakek juga. Cuma kasih sedikit kebaikan. Mau berkuasa. Di atas kepala kami. Mimpi di siang bolong. Jadi dia cuma ngambek. Ngapain aku mikir begini? Yizouge ya? Apa benar kata mereka? Ya, tugas utamaku. Jaga Wan baik-baik. Xiaolu, kurang disiplin. Maaf bikin kamu malu. Presdir lu. Tenang saja. Menikah dengan Qin. Kamu pasti takkan menyesal. Marga menglicik. Merugikanmu. Perlu aku urus? Luyan pertama kali lihat Meng Wan, langsung tahu sifatnya. Shen Yizhou dan yang lain selalu bersamaku. Tapi mereka tertipu oleh Meng Wan. Selalu menyudutkanku. Tak perlu repotkan Pak Lu. Aku bisa urus sendiri. Kalau ini saja tak bisa urus. Bagaimana pimpin keluarga Qin? Bagaimana buat Luyan? Lihat nilainya aku. Ini untukmu. Ini, Pak Lu, ini terlalu mahal. Aku tak bisa terima. Kita hanya nikah bisnis. Mana ada pasangan nikah serius seperti ini? Pak Lu jelas. Sudah punya hati. Nona Pak Lu khusus. Terbang ke luar negeri. Pilih batu asli. Pesan pemotong terbaik. Booking desainer top luar negeri. Buat gaun khusus. Dibuat cepat. Agar hari ini bisa. Kasih hadiah ulang tahun langsung. Putra mahkota Hong Kong, mau repot demi aku. Hadiah ulang tahun pasangan bisnis. Begitu ribetnya. Tapi Shen Yizhou dan yang lain, Mereka lumayan oke. Oh iya. Hari ini ulang tahun Nona besar. Kalian di sini sama aku, nggak ke dia. Aku pakai baju dan perhiasannya. Kurang pantas ya. Itu salahnya sendiri. Siapa mau temani dia? Iya. Dia sendiri bikin pesta ulang tahun mewah gitu. Lagian kamu pakai bajunya jauh lebih cantik. Tenang aja. Serious. dulu Shen Yizhou dan yang lain tiap tahun selalu bikin kejutan buat rayain ulang tahun aku. Sejak Meng Wan datang, mereka cuma peduli sama Meng Wan. Aku harus pulang siapkan pernikahan. Nggak bisa ke pesta ulang tahunmu. Jadi aku sudah siapkan kado buatmu. Berlian di sini buat mempercantikmu. Nona besar, dari kami bertiga, kamu pilih siapa? Kalau aku yang pilih, pasti aku pilih Shen Yizhou. Yue, lu bener-bener repot. Terima saja. Qin Shuyue, sudah pilih menikah denganku. Jangan menyesal lagi.
Masuk. Nona muda, ini hasil investigasi Anda. 4 orang Shenizo, data pengeluaran keluarga Lu. Baru tahu setelah cek, rata-rata pengeluaran mereka berempat sudah melebihi Anda. Benar-benar keterlaluan. Mereka anggap keluarga Qin seperti milik sendiri. Dan juga Meng Wan sengaja jatuh dari tangga. Fitnah nona muda. Semuanya ada di sini. Lanjutkan investigasi. Saat pesta tunangan, saya akan umumkan data ini. Biar mereka hancur. Usir mereka dari keluarga Qin. Biar mereka lihat wajah asli Meng Wan. Wanita yang selalu dibela. Sangat jahat. Ya, Putri kesayangan, kamu benar-benar sudah dewasa. Cantik sekali. Belum pernah lihat sebelumnya. pasti bukan gaun lokal. Cantik banget. Wan Wan memang cantik alami. Mereka tak bisa alihkan pandangan. Miss Chin cantik banget hari ini. Terima kasih sudah datang. Datang ke pesta ulang tahunku. Santai saja, tak perlu sungkan. Kita semua satu lingkaran. Wajar, selamat ulang tahun. Kado yang kubawa hari ini dari luar negeri. Miss Qin, kamu putri keluarga Qin. Kenapa keluar pakai baju begitu? Putri besar pakaiannya cantik. Aku jadi kayak itik buruk rupa. Mana mungkin. Putri besar ini, pakaiannya terbuka. Tak mirip gadis terhormat. Mirip cewek klub malam. Bukan kamu banget. Imut dan polos. Benar. Memalukan keluarga Qin. Kok bisa dia kritik tuan rumah? Baju Miss Chin ini. Desainer luar negeri yang buat. Jangan asal bicara kalau nggak tahu. Miss Chin, jangan marah ya. Bodyguardmu memang keren. Tapi tetap saja, mereka cuma orang luar yang Chin ambil. Jangan terlalu dimanjakan. Mataku kurang bagus. Nggak suka yang makan gaji buta. Dulu mereka masih kecil. Mau apa saja keluarga Qin turuti. Sekarang sudah dewasa, masih numpang sama kamu. Jadi pelayan sudah cukup. Kenapa mau warisan keluarga Qin? Kamu. Dulu nggak perlu kami bilang, Chin Suyue pasti usir wanita tukang gosip kayak gitu. Kenapa hari ini dia dibiarkan semaunya? Kenapa Qin Suyue belum usir mereka? Bikin emosi. Qin Suyue mau bujuk kita sekarang. Mimpi aja. Kakak, kau biarkan mereka begitu? Menghina kakak Izou dan yang lain? Dulu aku selalu bela kalian. Tapi kalian malah gabung sama orang lain, mengejek aku lemah. Sekarang, aku tak mau lindungi kalian lagi. Benar, aku yang terlalu memanjakan mereka, tidak tahu aturan. Aku putri utama keluarga Qin. Aku pemilik keluarga Qin. Kalian cuma anak angkat ayahku. Status kita beda. Jangan berani komentar aku lagi. Kalau tidak, akan dihukum sesuai aturan keluarga. Nona Chin, akhirnya kau sadar. Harusnya dari dulu begini. Kenapa Qin Suyue bisa bilang kata-kata seperti itu? Apalagi yang mau dia lakukan sekarang? Nona Chin, tadi kamu sibuk berdandan. Tak lihat hadiah dari kami. Sebelum pesta mulai. Mau naik lihat sebentar? Suka nggak? Kakak, kamu gila. Kenapa dengar omongan orang luar? Dulu kamu nggak begini. Bicara lagi satu kata. Keluar saja. Kakak Izou, semua salahku. Aku pakai gaun kakak tanpa izin. Bikin dia marah. Makanya kalian dihina. Harusnya aku minta maaf padanya. Nggak perlu. Wan Wan, jangan dipikirin. Kakak lagi marah, biar kita tunduk. Biar semua ikut dia. Licik banget. Jangan, kakak Zian. Sekarang kalian tinggal di keluarga Qin. Dapat bantuan dia. Aku harus minta maaf padanya. Jangan sampai kalian kena masalah. Tenang saja. Dia nggak akan sulitkan aku. Tidak bisa. Aku masih khawatir.
Pasti nona besar akan susahkan Wan Wan. Yizo, ayo kita ikuti. Mau apa kamu? Nona besar, jangan kira kamu bisa kendalikan Shen Yizhou dan yang lain. Mereka milikku. Hari ini kamu pakai gaun ini tampil lebih menarik dari aku. Senang ya? Dengar ya, gaun itu milikku. Semuanya milikku. Mang Wan mau fitnah aku lagi. Qin Shuiwei. Kak Yizhou, jangan salahkan Nona besar. Aku yang suruh dia lakukan. Aku cuma bisa bilang semua ini ulah Mang Wan sendiri. Terserah kalian mau pikir apa. Toh kalian tak pernah percaya aku. Wan Wan baik hati. Tak mungkin dia menjebakmu. Nona besar, kamu pura-pura polos lagi. Cepat minta maaf ke Wan Wan. Lepaskan. Apa? Lepaskan gaunmu, berikan ke Wan Wan. Wan Wan pulang pakai begini. Orang pasti bicara. Shen Yizhou, pernah kau pikirkan hari ini ulang tahunku? Aku turun pakai gaun ini, di lingkungan ini, aku takkan dihargai lagi. Aku tak peduli dirimu, tapi Wan Wan tak boleh pulang begini. Nona besar, aku janji menikahimu. Aku pasti tepati. Tapi kau pakai cara ini susahkan Wan Wan. Aku harus beri pelajaran. Cuma karena satu kebohongan, Mang Wan. Kau mau hukum aku? Gaunnya bukan aku yang gunting. Dan hari ini ulang tahunku. Tak mungkin aku beri gaunku. Kalian berdua, lepaskan gaunnya. Kau bilang apa? Ya, Berani kalian? Pak Lu, jam saku ini warisan keluarga Lu. Foto ini sudah sangat usang. Anda masih simpan di dalam jam. Kenapa tidak minta foto baru ke Nona Qin saja? Aneh. Pesta ulang tahun mau mulai. Kenapa Nona Qin belum muncul? Sepertinya 3 tunangan juga belum terlihat. Dan wanita itu... Berhenti. Jangan sentuh dia. Pak Lu, kenapa Anda datang? Kalian masih belum sadar siapa pemilik keluarga Qin. Kalian dipecat. maaf Nona besar, kami salah. Gaun ini diberi Pak Lu untuk Nona Qin. Nilainya 1 miliar. Bagaimana kalian mau ganti rugi? Nona, gaun ini. Benar dari Pak Lu? Tentu saja. Masa dari kalian? Kenapa Pak Lu beri kamu gaun? Cuma gaun kan? Mana mungkin harganya 1 miliar? Betul. Kenapa kami harus bayar? Jelas Nona, kamu yang salah. Kami lihat sendiri. Mana bisa palsu? Sebelum pesta berakhir, transfer 1 miliar ke rekening Nona Qin. Pak Lu tak akan tuntut lagi? Kalau tidak, keluarga Lu akan gugat kalian. Sampai kalian mengaku. Kalian... Pak Lu, pesta mau mulai. Ayo pergi. Kakak Yizhou, bagaimana dengan 1 miliar ini? Salahku. Bikin Nona cemburu. Atau kamu saja. Jangan khawatir. Iya, cuma 1 miliar. Keluarga Qin punya uang. Lagi pula uang Qin. Itu uang kita juga. Cheers. Lihat cepat. Itu Pak Lu kan? Bagaimana bisa bersama Nona Qin? Terima kasih atas perhatian Pak Lu.
Tunggu ulang tahun Wan Wan. Kami akan adakan pesta ulang tahun lebih besar untukmu. Wow, banyak perhiasan langka. Banyak barang berharga. Apa ini? Begitu banyak barang berharga? Aku belum pernah lihat. Kenapa bisa sebanyak ini? Perhiasan barang antik langka. Siapa ya? Siapa yang begitu royal? Hari ini ulang tahun Nona Qin. Jangan-jangan semua ini untuk Nona Qin. Tapi Putra mahkota Luyan dari Hong Kong membawa Rolls-Royce hutan kayunanmu emas, gelang berlian graf, galeri seni pribadi, Delilah, total 88 hadiah ulang tahun. Selamat ulang tahun, Nona Qin. Ternyata Raja Neraka. Hadiah dari Luyan. Keluarga Lu, konglomerat top Hong Kong. Kenapa mereka beri hadiah ke keluarga Qin? Keluarga Qin sangat low profile. Apakah Lu yang terus menatapku? Dari tadi dia lihat aku. Kenapa? Pak Lu, kita cuma menikah demi bisnis. Kamu nggak perlu segitunya. Kenapa? Kamu nggak suka hadiah ini? Bukan, aku suka banget. Nona Qin, terima saja. Hari ulang tahunmu penting. Kalau kamu nggak puas, bos lu pasti kasih sampai kamu suka. Dia akan terus kasih sampai kamu puas. Apa maksud kalian? Kamu lagi. Kenapa? Hadiah dari Luyan bikin kamu kesal ya? Kata-katamu kasar banget. Kayaknya kamu belum sadar. Biar dia sadar. Siap. Nona besar, aku lupa bilang. Orang ini belajar kedokteran. Tahu bagian mana paling sakit kalau dipukul. Tapi nggak ninggalin bekas. Tenang aja. Aku nggak bakal bikin kamu luka. Biar mereka benci kamu. Kamu takut mereka tahu siapa dirimu sebenarnya. Nggak mau minum. Minum hukuman. Aku benar kan? Bicara. Apa maumu? Nona muda. Sekarang yang mereka waspadai itu kamu. Kenapa kamu tak sadar diri sama sekali? Bisa-bisanya menarik perhatian Yizhou. Malah dekati pangeran Hong Kong. Kenapa kamu selalu ambil milikku? Terpaksa aku harus ajari kamu. Ini Mengwan. Apa maumu? Kalau kamu tak mau hidup, aku masih mau. Sekarang waktunya cuma cukup selamatkan satu orang. Nona muda, menurutmu mereka pilih selamatkan kamu atau aku? Mengwan. Aku tak pernah berharap mereka pilih aku. Begitu ya? Lalu ekspresi berharapmu tadi artinya apa? Mengwan, kamu. Mengwan, kamu nggak terluka kan? Mengwan benar. Aku masih berharap apa? Tahu mereka cemas soal Mengwan. Mau bikin malu diri sendiri lagi? Kakak Yizhou, akhirnya kamu datang. Aku takut. Cari alat cepat. Alat. Kakak Yizhou, selamatkan Nona dulu. Wan, ini darurat. Masih pikirin orang lain? Cepet buka dulu. Iya, Wan Wan, jangan takut. Kita masih ada waktu. Cepat, Izo. Cepat. Lepas. Nona! Izo, darurat. Kita nggak bisa tetap di sini. Kita antar Wan pulang dulu. Iya. Ayo pergi. Nona, aku antar Wan Wan keluar, lalu balik selamatkan kamu. Percaya sama aku. Nggak bisa. Bom di tubuh Nona. Belum dinonaktifkan. Aku nggak bisa pergi. Nona muda.
Kalau Paman Chin tahu kamu mati, dia pasti marah sampai meninggal. Wan, ayo kita pergi dulu. Shan Yizhou, tolong lepasin aku dulu. Aku nggak mau mati di sini. Ayahku masih nunggu di rumah. Aku anak perempuan satu-satunya. Kumohon. Tolong lepasin aku dulu. Nona muda, aku bilang setelah antar dia keluar, aku bakal balik selamatin kamu. Jangan ngambek. Shinizo, Shinizo, Shinizo. Luyan, kamu benar-benar datang selamatin aku. Aku nggak lagi mimpi, kan? Tenang, ini aku. Wan, kamu Linian dan Zian pergi dulu. Aku balik selamatin Nona muda. Nggak bisa, sudah telat. Bisa meledak, kamu bisa mati. Tolong lepasin aku dulu. Aku nggak mau mati di sini. Ayahku masih nunggu di rumah. Aku anak perempuan satu-satunya. Kumohon. Wan, aku bodyguard Nona. Aku janji padanya akan kembali menolong dia. Dia masih menunggu aku. Aku harus kembali. Tidak bisa. Yizhou, Kamu tak boleh masuk. Tinggal 2 langkah lagi. Setelah antar Wan pulang, aku temani kamu selamatkan Nona. Nona. Nona, Tuan Lu, laki-laki dan perempuan harus jaga jarak. Biar aku saja. Nona. Tuan Lu, jangan berlebihan ya. Ini Nona keluarga Chin. Kenapa kamu larang kami masuk? Ada orang dipakai orang lain buat acting. Dia benar-benar merasa jadi pemeran utama. Kami mau jenguk Nona. Tolong Tuan Lu buka pintu. Tuan Lu, Jangan gerak dulu. Kamu pingsan sehari semalam. Dokter bilang kamu shock berat. Sekarang gimana rasanya? sehari semalam? Iya, Nona Kin. Tuan Lu khawatir kamu. Sehari semalam dia tak tidur. Bodyguardmu aku tahan di luar. Terlalu berisik, ganggu istirahatmu. Maaf merepotkan Pak Lu. Biarkan mereka masuk. Hei Nona besar, kamu sudah bangun dari tadi? Sengaja mainin kami ya? Tahu nggak kami nunggu di luar berapa lama? Nona besar, kami salah tidak menyelamatkanmu. Tapi kamu juga nggak perlu karena marah mengunci kami di luar. Kenapa? Aku nggak terima kasih ke Pak Lu. Harus terima kasih ke kalian. Terima kasih. Walau kalian bodyguardku, sibuk jaga orang lain, hampir bikin aku celaka. Nona besar, kami benar-benar lalai kali ini. Mau hukum kami gimana pun, kami nggak akan protes. Nggak perlu. Nona besar, kami sungguh siap dihukum. Sikapmu gimana sih? Yichu, kakak. Hari ini ulang tahunku. Kalian lupa ya? Kok bisa lupa hal penting gini? Salah Nona besar yang bikin repot. Untung kita udah siapin kado ulang tahun. Ayo pergi. Pergi sana. Nona muda, Anda tak bisa pakai hukum keluarga sekarang. Tunggu sampai ulang tahun Wan selesai. Hukum kami 2 kali lipat setelah itu. Cukup Izo, kita bisa telat rayakan ulang tahun Wan. Nona mudaku. Sakit pun kenapa? Satu kata dariku, mereka akan kembali temani aku. Kamu tetap di RS sendirian.
Nona muda, rekaman hari penculikan Anda sudah dihancurkan. Kami sedang perbaiki. Baik. Di hari tunangan, aku mau menguan di ruang gelap. Terima kasih Pak Lu sudah jaga aku. Kenapa Lu Yan tampak murung? Apa aku bicara salah? Ini Persiapan lain untuk pernikahan hampir selesai semua. Kamu tinggal pilih satu gaun pengantin yang kamu suka. Kartu ini sekarang milikmu. Nona Chin, bos lu maksudnya. 3 hari lagi kita jadi satu keluarga. Jangan terus-terusan ucap terima kasih padanya. Jangan terlalu formal sama dia. Cerewet. Jalankan mobil. selamat ulang tahun. Kenapa kalian di rumahku? Rumahmu? Ngomong apa sih? Ini Villa Wan Wan. Kita rayakan ulang tahun Wan Wan. Benar. Kita malah belum tanya. Kamu siapa? Kenapa masuk rumah orang sembarangan? Emang Wan, bilang ke mereka siapa aku. Dia asisten rumah tangga kami. Sudah terbiasa tidak sopan. Maaf, jadi bahan tertawaan. Ternyata cuma ART. Wan Wan, kamu pakaikan ART-mu baju bagus begitu. Cing kecil. Ambilkan buah buat semua. Chin kecil. Lakukan saja sesuai instruksi Nona besar. Wan Wan, dia benar-benar pembantu rumahmu? Kenapa dia nggak nurut sama kamu? Iya, kalau di rumahku dia pasti sudah dipecat. Itu ibuku. Siapa suruh kalian ambil dari altar? Kamu gila? Itu ibu Wan Wan. Wan Wan, kenapa pembantu rumahmu punya kartu hitam? Pemilik kartu hitam pasti kaya atau berkuasa. Katanya cuma pangeran Hong Kong yang punya. Iya, benar. Sebenarnya gimana sih? Itu palsu. Cuman mirip aja. Bukankah kalian bilang, cuman pangeran Hong Kong yang punya kartu itu. Pangeran mau kasih kartu hitam ke dia. Ya juga sih. Dia baru kerja di sini, belum kenal Nona besar kita. Tunggu sebentar semuanya. Ayo, Nona besar. Nona muda. Wan Wan cuma pinjam ruang tamu sebentar. Kami juga tak menyangka kamu tiba-tiba pulang. Benar, Nona muda. Biasanya ulang tahunmu dirayakan besar. Kamu sudah punya segalanya. Wan Wan cuma pinjam ruang tamu. Memanggilmu pembantu 2 kali. Perlu marah segitunya? Nona muda, masih marah karena tak diselamatkan. Apa yang harus kami lakukan supaya kamu bantu Wan Wan? Mulai lagi, mau marah kayak Nona muda lagi. Hal kecil begini, serasa mau mati. Sudahlah, aku memang salah. Aku terlalu gengsi. Wan Wan, jangan salahkan diri. Iya, Wan Wan. Kamu tak salah. Nona muda, apa yang harus kami lakukan supaya kamu bantu Wan Wan? Apa saja bisa. Termasuk jadi teman main. Kenapa? Baru saja bilang mau lakukan apa saja. Sekarang nggak mau lagi. Kalau nggak mau main, aku nggak bantu dia acting ya. Oh, aku lupa. Kamu selalu demi Mang Wan. Jaga diri banget ya. Gimana nih? Tetap jaga diri. Wujudkan keinginan gebetanmu. Atau kehilangan diri, mundur dari persaingan.
Mang Wan. Sekarang dia susah gara-gara kamu. Dia bingung banget. Kamu cuma anak sopirku. Sekarang malah pura-pura jadi aku. Ambil rumahku. Minta aku bantu acting. Jadi babysitter kamu. Nggak keterlaluan? Maaf, Nona. Jangan susahkan mereka. Aku nggak mau kehilangan teman. Mereka punya status. Aku cuma anak sopir. Kenapa kalian keluar? Mang Wan, apa yang kalian bicarakan tadi? Kami dengar semuanya. Kamu bukan Tuan Putri. Kamu pura-pura jadi putri orang lain. Kenapa bohong ke kami? Bukan begitu. Dengar penjelasanku. Bukan gimana, kami dengar semuanya. Sangat suka pamer. Plus sok polos, mereka bertiga juga bodoh. Tak sangka kamu jago manipulasi. Jangan cari kami lagi. Kami takut, tak tahu kapan. Kamu tikam kami dari belakang. Bukan. Dengar penjelasanku. Jangan pergi. Shin Suyue, kamu sengaja ya? Kamu sudah lihat teman Wan Wan sudah keluar kan? Wan Wan, Sekarang puas kan? Aku cuma punya mereka. Mereka itu manusia, bukan mainanmu. Tak bisa dipanggil sesuka hati, atau dibuang kapan saja. Bisakah kau kembalikan mereka padaku? Wan Wan, mana mungkin dia setuju? Cepat bangun. Kami tak takut tantangan ini. Nona, mau hukum kami, terserah. Jangan susahkan Wan Wan. Shin Suyue, lihat kan? Inilah orang yang kau suka. Lindungi bertahun-tahun. Demi Mang Wan, mereka bahkan abaikan perasaan dan harga dirimu. Baiklah. Aku tak mau mereka bertiga. Kuberikan padamu. Nona muda, kamu yang bilang, jangan tarik kata-katamu. Bagus sekali, tak ada yang ganggu kalian lagi. Shin Suyue setuju. Nona, aku sudah bilang berkali-kali, aku akan bertunangan denganmu. Tak perlu uji aku lagi. Aku pasti datang ke pesta tunangan. Sudahlah. Tunggu hari pesta tunangan. Mereka akan tahu nanti. Shin Suyue setuju mundur. Bukankah ini yang paling kuharapkan? Kenapa hatiku tetap tak nyaman? Putri kesayangan, pesta tunangan hampir siap. Kapan kamu coba gaun pengantinmu? Paman Chin, kami bertiga pasti datang tepat waktu. Ya Paman Chin, tenang saja. Putri kesayangan, untuk calon menantu, aku siapkan baju pengantin. Mau lihat tidak? Paman Chin, setelan ini kayaknya bukan. Ukuran kita bertiga ya. Mungkin biar calon pengantin rahasia. Iso benar. Ukuran salah bisa diubah kok. Ayah, aku mau coba gaun pengantin dulu. Ya, Nona muda, kami temani kamu. Kak Izou, aku baru bikin camilan buat kalian. Tangan kepanasan. Tuan Nona muda, Wan-Wan itu. Pergilah. Gimana ini, Kak Izou? Nona muda, tunggu kami pulang. Shenizo, kalimat tunggu kami pulang. Sudah berapa kali aku dengar. Tapi kalian tak pernah pulang. Kali ini aku tak menunggu. Gaun pengantin ini, Makan daging panggang depan dulu. Sudah, panas banget. Makan mie dingin saja. Mie dingin nggak bisa. Terlalu dingin nanti sakit perut. Ini terlalu panas. nanti aku akan pakai gaun ini buat nikah sama kalian. Oke, aku mau jadi istri utama. Kalau gitu aku jadi istri kedua. Berarti aku cuma bisa jadi yang ketiga. Waktu itu aku belum tahu kalian ternyata benci aku. Nona mau dibungkus gaun ini. Terima kasih, tidak perlu. Sekarang aku sudah tidak suka gaun ini. Nona besar, sebenarnya kami... Mang Wan juga mau coba gaun pengantin kan? Tidak apa-apa. Kalian temani dia saja. Hanya satu kata dariku, mereka langsung batalin janji sama kamu.
Hari ini aku asal bicara. Ingin coba gaun pengantin, mereka semua langsung ikut aku. Nona besar, kamu tidak bisa kalahkan aku. Aku akan segera menikah dengan Luyan. Surat pembatalan sudah dibuat. Nanti akan kuberikan ke mereka saat pergi. Nanti akan ada kejutan buat kalian. Kejutan. Wan, lihat bajuku ini. Cocok nggak sama gaun pengantinmu? Ngaco. Punyaku lebih pas. Nona, boleh aku coba jas ini? Pelayan. Tidak perlu. Halo. Pelayan. Aku pakai yang ini saja. Baik. Nona, waktu itu aku belum tanya. Dari mana kartu hitam itu? Yizo, Kak, lihat baju ini. Mengwan memanggilmu. Nona, koper Anda sudah siap. Oke, tolong buang ini. Nona, aku langsung saja. Pesta tunangan ditunda beberapa hari. Wan sedang murung. Kami mau temani dia seminggu. Nanti pulang baru tunangan. Sudah diputuskan. Nona, kita pergi. Tunggu. Apa ini? Ada kejutan buatmu. Buka di tujuan nanti. Pasti surat cinta lagi. Atau perjanjian tunangan. Oke. Nona, kali ini aku pasti pulang tepat waktu. Ikut pesta tunangan. Tunggu aku pulang. Dia juga mau pergi. Kakak Izo, kenapa baru datang? Iya, dari Nona besar. Isinya apa? Nggak tahu. Oh iya, tadi aku lihat Nona besar naik mobil. Ada yang angkut koper ke mobilnya. Nona besar juga mau liburan. Koper? Tunangan minggu depan. Bawa koper segitu mau kemana? Kejutan yang dia maksud surat perjanjian nikah. Kenapa waktu itu aku agak senang? Syukurlah Kakak Izo, akhirnya kalian bebas lagi. Wan, ngomong apa sih? Bebas apaan? Waktu di toko gaun, Nona besar bilang mau kasih kejutan ke kita. Nggak nyangka kejutannya ini. Nanti kita bisa terus bareng. Surat batal tunangan. Apa? Kok bisa? Nona besar pasti salah. Dia beneran mau nikah sama Luyan. Kakak Izo, kalau Nona besar pilih Luyan, bener kan? Kita bisa terus bersama selamanya. Dia tak akan ganggu kita lagi.
Kakak Izo. Kakak Izo. Ayo ke aula. Nona besar, semua sudah siap. Tinggal tunggu Shenizo datang. Selamat datang semua. Putra keluarga Lu dan putri keluarga Qin bertunangan. Mari sambut kedua calon pengantin. Maaf Luyan. Apa yang kulakukan mungkin hancurkan pesta ini. Tapi aku harus lakukan. Apapun yang kau lakukan, aku dukung kamu. Gugup? Tidak. Terima kasih Luyan sudah terima lamaran keluarga Qin. Kenapa Luyan tiba-tiba tampak murung? Hari ini kita di sini rayakan kedua calon pengantin segera menikah. Lalu Tuan Lu, ada pesan untuk calon istri Anda? Luyan di acara bisnis begini, apa yang mau dibicarakan? Tunggu sebentar. Tunangan ini mungkin bakal malu besar. Iya, jangan-jangan menikah karena cinta. Orang yang bisa suka sepupu. Kocak banget. Kamu jadi setengah pemilik keluarga lu. Kamu dapat separuh hak lu, separuh hak milik keluarga. Aku nggak salah dengar kan? Bagi separuh harta ke Qin. Si Raja Neraka gila ya? Balasan tunangan gimana? Aku nggak setuju. Aku nggak setuju. Nona lihat kekuatan keluarga lu. Kamu lupa janji awalmu? Sudah lupa janjimu? Nona besar, dulu kamu yang minta menikah dengan Yizo. Sekarang mau nikah sama Luyan. Ini maksudnya apa? Orang yang kamu suka itu menguan. Aku rela demi kamu. Bukankah kamu harus senang? Nona besar, ternyata kamu masih marah pada Wan-Wan. Kenapa kamu selalu bermasalah dengan Wan-Wan? Kenapa kamu tidak bisa akur? Nona besar, kali ini kamu benar-benar kelewatan. Pertunangan bagimu cuma main-main? Nona besar. Kalau kamu marah padaku dan bertunangan dengan Tuan Lu, aku minta maaf. Aku memang tidak akur dengannya. Hari ini, di lingkaran elit, hampir semua tokoh penting hadir. Pas banget aku mau tunjukkan siapa sebenarnya yang bermasalah. Kalian demi menguan biar dia juara lomba tari, menaruh paku di sepatuku, mencuri foto pribadiku untuk dilelang, merebut bajuku di pesta ulang tahun, dan memberikannya ke Menguan. Shenizo, apa aku yang paksa kalian lakukan semua itu? Itu putri besar. Kamu mulai cari masalah dulu. Kamu larang Wan-Wan ikut kelas tari. Wan-Wan selalu mengalah. Aku nggak tahan liatnya. Jadi aku bantu Pak Chin mendidikmu. Lalat tak hinggap di telur utuh. Kenapa nggak pikirin kesalahanmu, masalahmu sendiri? Benar, putri besar. Tanya hati nuranimu. Dulu kami cukup baik padamu, kan? Kalian nggak punya hak atur aku. Katanya baik pada aku. Shenizo, ini dari kamu. Hadiah ulang tahunku. Katamu bikin sendiri. Walau agak sederhana,
Kalau buatan tangan, lumayan niat juga. Ini hadiah ulang tahun buat Meng Wan dari kalian. Tiap tahun kalian temani ulang tahun Meng Wan. Tapi aku cuma dirayain beberapa kali. Kebetulan sekali, hadiahku yang sedikit itu. Kalian semua kasih ke Meng Wan, cuma bonus dari hadiah. Iya benar. Bisa-bisanya kasih bonus ke Nona Qin. Katanya buatan tangan. Memang nggak tahu malu. Tapi Nona besar, kamu sudah punya semuanya. Aku nggak punya apa-apa. Betul Nona besar, walau kami salah bohong, ini memang buatan tangan. Tapi kamu dari keluarga Qin, nggak kekurangan barang-barang ini, nggak perlu marah soal ini. Iya, Kamu cuma nggak suka kami baik ke Wan. Benar. Kalian yang bilang aku nggak kekurangan apa-apa. Aku juga bisa cuek, cuma ulang tahun. Lalu bagaimana dengan usaha keras aku diterima di Institut Desain Luar Negeri? Susah payah aku dapat surat penerimaan. Kalian malah kasih ke Meng Wan. Kenapa? Siapa yang izinkan dia gantiin aku kuliah? Kok dia bisa tahu soal ini? kenapa Nona besar tiba-tiba bahas ini? Saat itu, bukankah dia kira gagal ujian? Dia mau tipu kita. Aku tak percaya dia punya bukti. Kenapa? Belum dapat alasan ya? Mau bilang apa lagi kali ini? Mau bilang Meng Wan kasihan tak bisa sekolah. Kalau dia tak ambil jatah sekolahku, hidupnya pasti hancur. Buktinya mana? Kalau tak ada bukti, berarti fitnah kita. Betul. Jangan asal bicara. Waktu itu kamu jelas gagal. Kita sudah lama hibur kamu. Sudah lupa. Meski kamu gagal, kamu dendam padaku. Tapi jangan salahkan aku ambil tempatmu di kampus. Benarkah? Kenapa di kartu mahasiswa tertulis namaku? Shenizo, kalian kasihan Meng Wan, makanya mau bohongi aku. Itu kartu mahasiswaku. Kenapa ada di kamu? Surat penerimaan pakai namaku. Kartu mahasiswa kamu dari mana? Sudah, ayo makan di restoran itu. Shenizo, kalau aku gagal ujian gimana? Nggak apa-apa, Nona. Kamu juga hebat di bidang lain. Waktu itu kalian ambil surat penerimaanku, kasih ke Meng Wan, lalu pura-pura hibur aku. Siapa butuh hiburan palsu kalian? Kalian berempat hancurkan hidupku. Nggak nyangka kelihatan polos, ternyata bisa rampas kursi kuliah orang, bahkan bohongin soal gagal ujian. Iya, sulit kenal hati orang. Nona, kami nggak tahu waktu itu. Surat penerimaan ini penting buatmu. Sekarang kamu tahu ada gunanya? Mau gimana? Mau cabut gelar Meng Wan? Qin Shuyue. Jadi itu rencana kamu. Mau aku kehilangan semua yang aku punya, kan? Mimpi Shen Yizhou dan mereka bertiga cuma pikirin aku. Maaf, Nona. Kalau kamu marah, aku bisa kasih gelar kuliahku. Nona muda, Wan beda denganmu. Selain gelar ini, dia tak punya apa-apa. Tenang saja, Yizhou. Aku percaya Nona muda. Dia tak sengaja menyakitiku. Qin Shuyue. Sama seperti dulu. Tak ada yang bantu kamu. Orang yang kamu pedulikan semua dukung aku. Sudah cukup aktingmu? Apa maksudmu, Pak Lu? Hubungi kampus ini. Cabut status mahasiswa Meng Wan. Baik, Tidak bisa. Barusan kamu bilang asal aku senang,
kamu rela lepas gelar, kenapa sekarang tak mau? Qin Shuyue dasar wanita. Kamu dan Luyan itu pasangan. Maaf Nona muda. Nona muda. Meski status mahasiswa dikembalikan, tetap tak berguna. Wan sudah minta maaf. Lebih baik kita kompromi. Betul. Jangan salahkan orang lain. Katanya Luyan itu kejam. Kalian bicara sebentar mau hancurkan hidup orang? Padahal keluarga sendiri. Kenapa tak bicara diam-diam? Malah kumpulkan bukti banyak. Di depan banyak orang bongkar masalahnya. Kamu terlalu gelap. Benar juga. Kalau sudah begini, kenapa tak bantu sampai tuntas? Putri besar keluarga Qin terlalu menekan orang. Diam-diam cari data pula. Putri besar. Kenapa tak pernah belajar? Selalu lawan aku. Sekarang mau apa? Balikkan fakta. Seolah semua kejahatan Qin Shuyue yang paksa kalian lakukan. Orang tak tahu benar salah. Kenapa tetap di sini? Silakan pergi. Ya. Silakan semuanya. Kakak, ayo pulang. Jangan sebarkan aib keluarga. Setelah pulang, aku akan selesaikan ini dengan adil. Aku juga akan bertunangan denganmu. Tak perlu. Kakak, apa ini? Ini keahlianmu. Kakak, kami sudah tak mempermasalahkan ini. Kenapa kamu ambil rekaman CCTV? Agar kalian bisa lihat jelas. Di depan orang lain, sebenarnya dia seperti apa? Tak mungkin. Aku sudah copot semua CCTV saat itu. Qin Shuyue tak mungkin punya bukti. Kakak, bisa bawa aku ke ruang dansa? Ayo kakak. Boleh ya? Pergi. Tak mungkin. Kenapa dia punya video ini? Wan. Tangga ini kamu jatuh sendiri. Aku tak punya kakak Izo. Waktu itu aku jatuh, sakit banget. Aku nggak sempat bereaksi. Aku nggak sengaja. Wan memang jatuh parah hari itu. Lupa itu wajar. Lagi pula, meski Wan tak bilang yang sebenarnya, memangnya ini masalah besar, Wan sudah banyak tersakiti. Nona besar, kamu nggak tahan sedikit pun. Anak angkat keluarga Qin keterlaluan. Pak Lu, bagaimana kalau kita bantu nyonya saja? Nggak perlu. Aku percaya dia. Tenang, masih ada lagi video seperti ini. Aku punya banyak. Qin Shuyue. Kok ada bukti lain? Kakak Izo. Nona besar mau fitnah aku lagi. Tolong cari cara. Wan hari ini. Kenapa terasa asing sekali? Wan, kita jujur dan lurus. Tak takut difitnah, biar dia lepas. Nggak bisa. Nona muda. Bisa jangan pakai ini. Jangan tuduh aku tanpa bukti. Wan. Yizhu, kenapa diam saja? Cepat ambil remote dari dia. Kenapa? Emang Wan? Panik ya? Berhenti acting. Bukankah ini hari itu? Nona muda potong rok Wan waktu itu kan? Wan, rok itu kamu potong sendiri. Wan, kenapa terus fitnah nona muda? Qin Shuyue. Wan jawab. Kenapa fitnah nona muda? Benar. Aku memang iri padanya. Kalian calon suaminya. Kalian semua perhatiannya. Dia anak orang kaya. Aku cuma punya kalian. Kalau begitu, laporkan aku saja. Bodoh ya. Kenapa harus lapor polisi? Nona muda,
Wan Wan masih kekanak-kanakan. Jangan salahkan dia. Ini semua salah kami. Kami janji, kami takkan ulangi lagi. Kekanak-kanakan. Lalu upaya bunuh saya itu juga karena kekanak-kanakan? Pembunuhan. Tak mungkin. Wan Wan sangat baik. Bunuh serangga pun dia takut. Mana mungkin dia membunuh orang. Nona muda, saya tahu dulu kamu pernah tersakiti. Tapi kamu tak bisa asal bicara di sini. Meng Wan, kamu mau jujur sendiri atau saya tunjukkan bukti? Yang Chin Suyue maksud soal bom itu. Saya sudah cek semua CCTV. Sudah dihancurkan semua. Dia tak punya bukti lagi. Apa maksudmu? Aku tak paham. Baiklah. Kamu benar-benar keras kepala. Tidak mungkin. Mau apa kalian? Kamu lagi. Jam berapa sekarang? Cuma bisa selamatkan satu orang. Nona muda, menurutmu mereka pilih kamu atau pilih aku? Kok bisa begini? Pantas saja kita tak temukan pelaku. Wan Wan, semua ini kamu rekayasa. Meng Wan, kami sangat percaya padamu. Kamu perlakukan kami seperti ini, kamu tahu hari itu. Kamu hampir celakakan Nona muda. Tidak mungkin. Kenapa dia punya video itu? Benar. Video itu palsu. Video itu palsu, kan? Kakak Izo. Orang di video itu bukan aku. Semua video itu palsu. Kakak Izo, percayalah padaku. Aku tak bersalah. Bukti video sudah jelas. Masih mau ngelak? Wan Wan. Kapan kamu jadi seperti ini? Wan Wan, kenapa kamu berubah seperti ini? Kamu tahu, yang kami suka adalah kamu yang polos dan baik. Apa semua ini kamu rekayasa sendiri? Hubungi polisi. Bawa dia pergi. Tidak. Jangan lapor polisi. Kakak Izo, tolong aku. Jangan lapor polisi. Kalau aku masuk penjara, hidupku hancur. Pernah kamu pikirkan, jika Luyan tak selamatkan aku waktu itu, aku sudah mati di sana. Kakak Izo, tolong aku. Aku sungguh tidak sengaja. Aku cuma terlalu iri padanya. Aku takut kehilangan kalian. Shinizo, sampai sekarang, masih mau lindungi dia? Kakak Izo, kalian kan sayang aku. Sudah lupa? Kalau malam itu bukan aku, kalian semua sudah mati. Bibi Liu, kita sudah 3 hari tidak makan. Kalian baru diadopsi keluarga Qin. Harus belajar aturan Qin. Berdiri diam di sini. Kalau ketahuan siapa yang mencuri makan, Joe, aku pusing. Ayahku akan datang bawa obat. Makanan ini untuk kalian. Aku harus pergi sekarang. Terima kasih. Nona besar, semua kesalahan Wan Wan. Biar aku tanggung. Kami juga mau tanggung. Sungguh mengharukan. Mereka dimaafkan. Shen Yuzhou, kamu sombong, tapi mau gantiin Meng Wan. Kalian lakukan ini karena dia selamatkan kalian. Sayang sekali. Kalau kalian tahu yang selamatkan bukan dia, apa yang akan kalian lakukan? Kamu bohong. Wan Wan datang menyelamatkan. Dia pakai baju itu saat datang. Saat kami dihukum hari itu. Wan Wan datang walau demam. Aku lihat dia minum obat. Sayang sekali. Itu bukan bajunya. Obat itu juga bukan miliknya. Tak percaya.
Tanya saja padanya. Wan, Wan bicara dong. Aku yang selamatkan kalian. Jangan percaya dia. Tak apa. Aku sudah tahu kau takkan ngaku. Untung aku punya bukti. Mereka bertiga memang bodoh. Cuma percaya baju. Aku minta baju itu ke Nona Besar. Nona Besar kasih baju itu ke aku. Aku curi obatnya. Mereka pikir aku yang selamatkan. Mereka bertiga dapat investasi keluarga Qin. Punya aset kecil. Aku biayai 3 pria itu. Tak perlu khawatir kaya. Kakak Izo itu bukan kata-kataku. Sungguh bukan aku yang bilang. Kakak Izo, aku nggak bilang itu. Beneran bukan aku. Kakak Izo, jangan panggil aku begitu. Kamu bikin aku jijik. Kakak Zian, dengar penjelasanku. Jelaskan apa? Cuma bohong semua. Jadi kamu yang selamatkan kami dulu? Nona, kenapa nggak bilang dari awal? Nona, aku... Kalian bertiga jauhi aku. Lihat kalian makin jijik. Baru nyesel sekarang? Terlambat. Sekarang kalian bilang suka dia? Perlu aku ingatkan? Kalian bertiga ikut aku bully dia kan? Kita ketipu kamu. Mang Wan, dari awal kamu udah rencanain. Apa salah kami ke kamu? Kenapa kamu gini ke kami? Itu nasib kalian. Kenapa hidup kalian enak? Diangkat keluarga Qin. Aku cuma anak sopir. Kenapa? Aku benci kalian. Pergi. Nona, beri aku satu kesempatan lagi. Kali ini, aku pasti akan jaga kamu baik-baik. Tuan Lu, katanya dulu Nyonya. Paling suka si kecil ini. Sangat baik padanya. Anda tak takut Nyonya jadi lembut hati? Kenapa bengong? Ayo antar Nyonya pulang. Ya, Kenapa bengong? Ayo antar Nyonya pulang. ya. Silakan. Tunggu. Shinizo, kebaikan kalian padaku. Aku ingat semuanya. Nona, mau pulang sama kami? Nona, kami tahu dulu. Sempat tak baik padamu. Nanti kami akan perbaiki. Wan. Kenapa kalian berhenti nonton? Nona, kami salah. Jangan matikan ya. Belum sampai bagian paling seru. Kenapa kalian berhenti nonton? Katanya mau perbaiki kan? Shinizo, tolong lepaskan aku dulu. Aku tak boleh mati di sini. Ayahku masih tunggu di rumah. Dia cuma punya aku. Aku mohon padamu. Tolong lepaskan aku dulu. Nona, aku bilang setelah kirim dia pergi, aku akan kembali selamatkanmu. Jangan ngambek. Shinizo, kenapa kalian sedih? Sudah ingat, ledakan hari itu sangat menakutkan. Aku sangat takut. Aku pingsan di area seharian semalam. Sejak hari itu, aku mimpi buruk tiap hari. Kalau saja lu yang tak cepat selamatkan aku pasti mati karena kalian. Nona, tak akan terjadi lagi. Benarkah? Nona, aku bicara langsung saja. Pesta tunangan ditunda beberapa hari. Wan lagi sedih. Kami mau temani dia seminggu. Setelah pulang baru tunangan. Sudah diputuskan. Nona, kita pergi. Nona, kami akui memang salah kami. Nona, kami benar-benar menyesal. Nona, beri kami kesempatan untuk memperbaiki ya. Semua yang kalian miliki diberi oleh keluarga Qin. Apa yang bisa kalian balas padaku? Ini harus kalian kembalikan ke keluarga Qin. Zouzian, kamu mau mulai bisnis. Ditipu partner baru, dibawa ke laut lepas, dijebak dan diculik.
Diminta 10 juta. Hari itu juga. Cabang Chin yang kamu kelola. Hilang dana publik 10 juta. Nona besar, Zian tak sengaja. Dia cuma mau mandiri, makanya tertipu. Sayang, aku lihat hasilnya saja. Jangan panik. Aku juga punya berita tentangmu. Lumayan banyak. Linian. Sering bermalam di bar. Ditemani wanita cantik. Ditipu setelah dipaksa minum. Diperas total 32 juta. Di saat yang sama, unit hiburan Kin yang kamu kelola, di bawah institusi hiburan, tiba-tiba ada 32 juta. Investasi tak jelas asalnya. Kenapa tak bilang soal ini? Tahu tak, pakai dana perusahaan tanpa izin bisa dipenjara. Masih alasan apa lagi? Kira harta keluarga Kin cepat atau lambat jadi milik kalian. Kalian terbiasa pakai pemberian keluarga Kin. Sudah biasa pakai. Sayang, kalian lupa semua itu bukan milik kalian. Punya waktu peduli orang lain, lebih baik peduli diri sendiri. Nona besar, sebelum menikah, aku tak pernah pakai aset yang bukan milikku. Kamu memang tak ambil, tapi kamu pakai. Ayahmu suka judi, tertipu ke kasino di Nanao, pinjam lebih 3 juta. Kamu bawa lambang keluarga Chin ke kasino, baru bisa tebus dia. Utang 3 juta itu juga dihapus karena keluarga Chin. Kalian bertiga, tak satu pun layak ganti rugi aku. Mulai hari ini, keluarga Chin putuskan hubungan dengan kalian bertiga. Tanda tangan. Meski kalian tak tanda tangan, keluarga Kin tetap akan umumkan di koran, akan adakan konferensi pers, akan umumkan berita ini. Nona Kin, sekarang, bolehkah aku mulai kejar kamu lagi? Pergi sana. Shen Yizhou, apa hakmu mengejar dia? Semuanya salahmu. Kalau bukan kamu yang bikin masalah, mana mungkin ada banyak salah paham. Dasar bodoh. Berani-beraninya kamu bilang aku. Cuma tahu foya-foya. Cuma numpang nama keluarga Kin. Masih bisa gagal begini. Kamu, Cuma numpang nama keluarga Kin. Masih bisa gagal begini. kamu, Dengan orang seperti ini, kenapa kamu marah? Kamu juga berani bilang aku. Kamu lebih bodoh lagi. Apapun yang aku bilang, kamu percaya. Oh iya, Shen Yizhou. Kamu juga bodoh. Kalian seperti anjing. Aku permainkan kalian habis-habisan. Andai aku punya keluarga Qin Shuyue, pasti aku injak kalian. Qin Shuyue mati saja. Nona besar, Lepaskan aku. Luyan, Jangan khawatir. Mati saja. Hati-hati, Nona. Luyan, kamu oke? Yizhou, Shen Yizhou. Kamu sudah mati. Bagus kalau kamu mati. Tenang saja. Aku akan bawa Qin Shuyue untuk menemanimu. Qin Shuyue. Mati saja. Mang Wan, kau gila. Kamu gila ya? Qin Shuyue. Nyonya, Qin Shuyue. Bagaimana dia? Tidak masalah, Nona Qin pingsan bukan karena sakit. Dia terlalu banyak pikiran, ditambah kaget mendadak. Jiwanya tidak tahan tekanan, jadi pingsan. Mengerti. Kamu keluar dulu. Bagaimana Shen Yizhou? Shen Yizhou masih koma. Tapi dokter bilang
hidupnya sudah aman sekarang. Zhou Zian dan Lin Yan gelapkan dana. Sudah diadili. Meng Wan sudah ditahan. Untung Shen Yizhou selamat. Kalau tidak, aku takut dia jadi cinta pertama Nona Qin. Aku tidak asal bicara. Nona Qin pingsan karena lihat Shen Yizhou ditusuk. Mungkin saja dia terlalu khawatir pada Shen Yizhou. Presdir Lu, cepat sekali Anda urus Shen Yizhou. Nona Qin nanti bangun, apa dia bakal benci Anda? Luyan, tak sangka kali ini kamu lagi yang jaga aku. Terima kasih. Aku panggil dokter. Yes, Presdir Lu, biar aku saja. Aku pergi tanya dulu. Pastikan tak ada yang ganggu kalian. Jangan paksa diri. Aku takkan menyerah. Jadi tak usah buru-buru. Kamu ini kenapa selalu bisa bilang hal memalukan dengan serius? Tentu aku sudah pikirkan. Baru aku kasih cincin ke kamu. Aku tahu semuanya. Rekaman itu awalnya tak bisa dipulihkan. Kamu berutang budi ke banyak orang. Bayar mahal buat pulihkan buatku. Tak izinkan asistenku bilang ke aku. Tak perlu lakukan ini hanya karena terima kasih. Kamu memang imajinasi kamu liar juga. Cincin ini sudah lama ingin kuberikan. Syukur dan cinta, aku tahu bedanya. Tak percaya ya? Masih pikir aku suka Shen Yizhou. Dia selamatkan kamu. Aku tak akan susahkan dia. Jangan khawatir. Kenapa kamu tak percaya? Tapi ya, sejak Shen Yizhou selamatkan aku tak pernah pikir masa depan aku bakal tak suka dia. Kamu bilang Shen Yizhou selamatkan kamu. Benar. Kenapa? Tak apa. Lanjutkan saja. Saat itu, Aku datang selamatkan kamu. mungkin karena saat itu, aku sangat takut Shen Yizhou menolongku di saat aku paling lemah. Jadi aku sangat bergantung padanya. Waktu pulang ke rumah, setiap malam aku susah tidur. Begitu tutup mata teringat saat itu, saat diculik. Jangan tangkap aku, jangan dekati aku. Yue, jangan takut, ayah datang. Pak, sejak Nona diselamatkan, dia belum pernah tidur nyenyak. Selalu terbangun tiap malam. Kalau begini dia bisa stres berat. Bagaimana ini? Lalu, dokter sarankan ayahku, cari penyelamatku, agar temani aku saat itu. Tapi kondisiku makin parah. Ayahku tetap tak temukan petunjuk. Lalu bagaimana? Kamu masih sering terbangun? Sudah lama sembuh, karena ada yang sarankan ayahku. Cari petunjuk di panti asuhan dekat sini. Jangan takut. Pak, anak-anak ini. Dari panti asuhan. Hari itu mereka juga pernah di lokasi dekat kejadian. Fisik mereka juga mirip penyelamat Nona. Tapi kami belum tanya. Siapa yang selamatkan Nona? Karena di antara 3 orang ini. Tak perlu repot lagi. 3 anak ini akan kami adopsi. Terima kasih, Paman Qin. Kami pasti berusaha balas kebaikan Anda. Terima kasih, Paman Qin. Tugas kalian sekarang, temani Yue. Bantu Yue cepat pulih dari trauma penculikan. Mulai hari ini, kalian jadi calon suami Yue. Ingat, Ingat, Jadi ada 3 calon suami. Kenapa pasti itu Shen Yizhou? Karena di pergelangan tangan kiri Shen Yizhou
ada bekas luka saat dia selamatkan aku. Nona besar, aku di luar kamar kamu. Aku mau bicara. Sudah dibilang jangan masuk. Kenapa masih di sini? Kenapa harus kirim pesan ke nyonya kami? Nyonya kami jawab kamu. Dia juga tak menolak aku. Kamu... Kita sudah tunangan. Sekarang kamu percaya? Barusan aku cuma mengingat sebentar. Kamu kira aku masih suka Shinizo? Menurutku harusnya kamu dijuluki Raja Cemburu, bukan Raja Neraka. Tak apa. Aku punya resepnya. Luyan, dari mana bekas luka itu? Kenapa sama dengan orang yang selamatkan aku? Lukanya di tempat yang sama. Di lokasi kamu kecelakaan. Aku selamatkan gadis yang aku suka diam-diam. Saat lawan penculik, kepalaku terluka. Langsung dirawat di luar negeri. Setelah pulang, ternyata dia sudah punya 3 tunangan. Aku tak mau karena itu menculik dia. Jadi, Kamu memilih diam saja. Kamu biarkan Shinizo dan yang lain ambil pujianmu. Kamu biarkan aku suka orang yang salah. Kenapa kamu sebodoh itu? Kalau kamu bilang lebih awal, pasti aku sudah suka kamu. meski agak terlambat. Tapi Bucin Suyue, aku, Luyan, meminta kamu menikah denganku. Aku cinta kamu. Selamanya. Aku mau. Miss Chin dan Bos Lu sudah tukar cincin. Mereka sudah tukar cincin. Kamu nggak ada harapan. Miss Chin kirim pesan ke saya. Dia bilang jangan datang lagi. Dia masih masa observasi. Siapa yang biarkan dia keluar? Bantuin dong. Oke,